Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membangun kronologi zaman ya, agar runtut. Seluruh informasi yang saya sampaikan itu sebenarnya runtut atau linier atau konsisten untuk semua video. Jadi antara video yang satu dengan yang lain itu berkaitan, kecuali sabda ya. Kalau sabda itu biasanya kaitannya dengan sabda karena tidak terkait tokoh, tapi kalau terkait dengan tokoh semuanya berkaitan. Nah, dalam video saya terkait dengan informasi langit itu saya udah nyampaikan bahwasanya informasi itu update gitu. Jadi ketika video terakhir sedang naik itu ternyata ada update baru gitu. Nah, yang kali ini akan dibahas yaitu terkait dengan pola zaman ya, kronologis zaman. Saya akan bagi ke dalam 3 tahap yang sederhana supaya mudah untuk dipahami. Yang pertama sebelum kiamat, yang kedua proses kiamat, dan yang ketiga setelah kiamat. Karena ini sangat krusial. Pemikiran kita tentang SP, tentang Al-Mahdi itu berkutatnya atau patokannya pada wacana atau pada proses terkait kiamat. Untuk video kali ini saya akan bahas terkait sebelum kiamat atau prakiamat. Jadi kebangkitan Islam selama 700 tahun, kemudian penurunan atau penurunan lah selama 700 tahun sampai pada titik nadir. Menjelang penurunan Islam atau menjelang penurunan dari girohnya Islam itu sebenarnya titik penurunan dari itu adalah kiamat. Tidak jauh dari situ adalah proses kiamat. Nah, sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengundang. Jadi sudah mengundang semua orang. Menjelang kiamat itu semua orang diundang. Semua pihak lah, enggak semua orang ya, semua pihak yang memungkinkan untuk diajak dalam hajat langit untuk penegak untuk kiamat itu diundang. Panitia kiamat itu diundang itu loh. Nah, diundang. Namun tidak semua orang itu dapat memenuhi undangan itu karena keterbatasan spirit. Jadi orang-orang yang diundang itu tidak semuanya mampu memenuhi undangan itu. Kalau dalam logika fisik kita ada undangan nyampe tapi ongkos untuk pergi tidak ada. Nah, di dunia fisik itu menjelang hari kiamat itu semua orang ramai. Ada yang mencari harta amanah, jadi semua mengklaim sebagai underland dan sebagainya. Kemudian ada yang mencari sosok M1, ada yang mencari sosok Wongsonegoro, ada yang mencari sosok Imam Mahdi, ada yang mencari sosok spirit Satrio Piningit. Di Timur Tengah itu sibuk mencari Imam Mahdi karena berbagai nubuat atau berbagai prediksi itu bahwasanya Imam Mahdi itu akan muncul dari Timur Tengah. Jadi dokumen yang ada itu memberikan gambaran bahwasanya Al-Mahdi itu akan keluar atau akan lahir, akan muncul di Timur Tengah yang kemudian akan dibaiat di Mekah oleh 313 ulama kalau tidak salah. Sedangkan di Amerika dan Eropa itu semua sibuk mencari M1. Itu. Jadi pada waktu sebelum kiamat M1 dan IM dan M1 itu merupakan sosok yang terpisah.
Saya tidak usah menyebutkan siapa IM maupun M1 pada saat itu gitu ya. Jadi sebelum kiamat itu sosok IM dan M1 itu terpisah. Nah, orang Amerika dan orang Eropa itu karena kepentingan mereka terkait finansial dunia, maka mereka memang mencari M1. Karena mereka juga tahu, walaupun mereka anti spirit, pada hakikatnya mereka tahu bahwa hal itu ada. Itu loh. Jadi sewaktu-waktu, dalam momen tertentu mereka menyadari itu dan membutuhkan itu. Membutuhkan hal spirit seperti itu. Mereka tahu bahwa M1 itu bukan sosok utuh, bukan sosok biasa, tapi sosok luar biasa. Mereka tahu itu. Dan pada saat closing itu, semua mencari M1 itu siapa gitu. Di mana dan karena hilang, waktu itu hilang M1-nya hilang. Dalam video saya terkait dengan harta amanah yang kadaluarsa itu sudah saya bahas sebenarnya. Tapi memang belum segamblang ini. Nah, kemudian perlu digarisbawahi bahwasanya seorang Satrio Piningit, kemudian Sang Kinasih, kemudian Imam Mahdi, kemudian M1 itu sosoknya adalah sama untuk saat ini. Saya pastikan sama. Kalau sebelum kiamat, Imam Mahdi dan M1 itu berbeda. Jadi dulu juga ada Imam Mahdi. Sebenarnya dulu juga ada Imam Mahdi. Saat ini akan ada Imam Mahdi yang baru. Mungkin beberapa dari saudaraku ada atau ada yang belum pernah mendengar hal ini. Imam Mahdi itu ada dalam setiap periode zaman, gitu loh. Kalau dulu Imam Mahdinya itu seorang nabi atau rasul, kalau saat ini Imam Mahdinya itu pasti seorang wali, tidak mungkin nabi, tidak mungkin rasul, pasti itu. Jadi dalam setiap periode zaman ada imamnya, bisa nabi, bisa rasul. Pada saat ini imamnya adalah wali. Nah, jadi Imam Mahdi pada saat itu dengan IM dipisah. IM atau Imam Mahdi itu, Imam Mahdi dengan M1 maksudnya. IM atau Imam Mahdi itu untuk urusan ketuhanan atau keilahian, sedangkan M1 itu urusannya untuk finansial atau untuk urusan facility. Nah, jadi sebelum kiamat semua orang sibuk mencari itu. Bahkan ada orang yang menggadang-gadangkan dirinya mengajukan permohonan dan mengajukan legalitas atau mencari restu untuk menjadi seorang M1, untuk menjadi seorang SP. Karena mereka tahu yang dikejar itu sebenarnya banyak orang yang hanya mengejar M1. Karena apa? Tahu bahwa ketika dia mengejar M1 maka harta itu unlimited value. Namun lupa sebenarnya bahwasanya kuncinya itu bukan di M1 tapi di IM. IM itu di Imam Mahdi. Karena apa? M1 itu merupakan facility atau fasilitas dari IM. Seorang IM itu pasti mendapatkan fasilitas M1, tapi kalau M1 itu belum tentu memiliki kemampuan dan mendapat gelar IM. Dulu polanya seperti itu karena dua orang yang berbeda. Nah, sekarang orangnya digabung karena belajar dari pengalaman itu, maka pada saat ini IM dan M1 itu gabung dalam sosok satu orang. IM dan M1 satu. Kalau kemarin dua orangnya memang dua. Nah, jadi menjelang kiamat semua orang sibuk. Di Indonesia juga sibuk membuat dokumen-dokumen underline seperti itu yang tidak penting sebenarnya. Nah, di Eropa mengejar M1, di Timur Tengah mengejar IM. Nah, kemudian selanjutnya, apakah seorang IM itu sudah dilantik? Dalam video-video tentang dokumen itu dikatakan bahwa seorang IM itu akan dilantik pada suatu momen lah, tidak ada tanggal, tidak ada tahunnya. Itu di depan Ka'bah oleh 313 ulama. Maka pertanyaannya sederhana, apakah mungkin ulama bisa mengangkat seorang Imam Mahdi? Logikanya tidak masuk. Logika sederhana itu tidak masuk. Apakah mungkin
1000 kopral bisa mengangkat seseorang menjadi jenderal. Apakah mungkin 1.000.000 kopral dapat mengangkat atau memberhentikan seorang jenderal? Jawabannya nonsen, omong kosong. Jadi pelantikan ulama, pelantikan Imam Mahdi oleh para ulama itu adalah narasi yang tidak bakal terjadi, pasti. Imam Mahdi itu keputusan langit. Jadi Imam Mahdi itu adalah gelar yang diberikan langit dan tidak mungkin itu bisa dicampuri oleh manusia atau oleh makhluk. Maka tidak mungkin ulama bisa melantik atau membaiat seorang Imam Mahdi. Mustahil. Pasti. Jadi siapa yang melantik seorang IM? Gusti Allah. Di mana Baitul Ma'mur? Tidak mungkin di Ka'bah. Tidak mungkin di Baitullah di Mekah. Itu pasti begitu. Nah, jadi menjelang kiamat, semua orang sibuk mencari posisi itu. Mencari posisi IM, mencari posisi M1, mencari posisi SP, mencari posisi Sangkinasi dan sebagainya. Semua sibuk ingin menjadi panitia hajat langit. Apakah dapat? Semua jong. Orang Arab Timur Tengah yang mengejar IM dicek ke langit, tidak ada. Dia menguasai agama tapi tidak menguasai ekonomi. Orang Amerika dan Eropa, dia menguasai ekonomi tapi tidak menguasai agama. Seorang IM dan M1 itu harus menguasai keduanya atau lebih dari itu. Semua aspek keilmuan harus dikuasai karena pemimpin dunia bukanlah orang bodoh. Ini situasi menjelang kiamat. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.